Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11, sampai dengan pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Lalu mereka pun datang dari tempatnya masing-masing. Mereka adalah Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naamah. Mereka sepakat untuk berbela sungkawa dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya, dan menghamburkan abu ke arah langit di atas kepala. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayub berkata, "Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah kegelapan mencekamnya. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan." Sahabat Alkitab, tragedi yang terjadi dalam lakon kehidupan manusia tidak hanya menuntut jawab dan respon para subjek yang terdampak, melainkan juga bagi mereka yang bersinggungan dengan sang subjek yang tengah menderita itu. Respon alamiah kita adalah hadir untuk menguatkan serta menghibur orang-orang yang tengah mengalami pergumulan yang begitu berat. Itulah sebabnya dalam masyarakat kita sangat lumrah bila seorang melayat ketika ada yang berduka, menjenguk mereka yang sakit, mendengarkan cerita dari sahabat yang tengah patah hati, atau hadir menolong mereka yang tengah ditimpa bencana. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat memberikan sebuah penghiburan yang bermakna bagi mereka yang tengah dirundung derita. Kadangkala, kebingungan meliputi pihak yang tengah berkunjung dan hendak menghibur. Kata penghiburan apa yang harus kita ucapkan agar tidak terjatuh pada respon nirempati dan penghakiman sepihak? Ataukah kita harus diam saja, menunjukkan kehadiran kepada mereka yang dirundung derita? Kisah kita berikut ini adalah tentang kehadiran sahabat-sahabat Ayub dan permulaan jerit hati Ayub atas tragedi yang menimpanya. Ayub pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 13 mengisahkan Elifas, Bildad, dan Zofar yang merupakan sahabat-sahabat Ayub. Mereka berasal dari berbagai penjuru Timur Tengah kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa kabar mengenai Ayub, orang terpandang yang kehilangan segalanya itu, telah menyebar ke seluruh penjuru Timur Tengah. Para sahabat Ayub sungguh berduka cita melihat keadaan Ayub. Mereka menunjukkan duka cita mendalam seturut dengan gestur yang lazim pada kebudayaan saat itu, yakni menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya, dan menghamburkan abu ke arah langit di atas kepala. Tangis dan mengoyak jubah adalah respon duka cita, sementara abu adalah tanda penyesalan dan kefanaan manusia. Setelah itu mereka duduk sama rendah dengan Ayub, menunjukkan keberpihakan terhadap apa yang dialami oleh Ayub. Hal yang menarik adalah setelah melakukan berbagai tindakan tersebut, rupanya ketiga sahabat Ayub memilih untuk diam bersama Ayub yang juga diam.
Respon diam Ayub dapat diartikan sebagai prosesnya untuk mencerna apa yang terjadi, tetapi sekaligus orang yang tengah menghadapi duka cita serta trauma mendalam. Sebuah tanda persahabatan yang mendalam ditunjukkan oleh Elifas, Bildad, dan Zofar. Mungkin dengan mereka yang memutuskan untuk diam, para sahabat tersebut ingin memberi waktu kepada Ayub yang trauma dan terluka untuk sendiri dan memulihkan diri. Benar saja, setelah 7 hari 7 malam terhanyut dalam diam, Ayub mulai berbicara. Kata yang diucapkannya diekspresikan dalam sebuah syair yang menunjukkan jerit hati atas derita yang dialaminya. Ia mengutuki hari lahirnya, berharap agar hari itu dihilangkan dari sejarah, sehingga apapun yang terjadi pada masa kelahirannya itu bisa dianulir, seolah-olah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jika sebelumnya Tuhan telah menghadirkan terang dalam dunia, maka saat hari kelahiran Ayub, biarlah gelap gulita kembali dan menyelubungi hari itu. Ayub ingin menghapus keberadaannya. Kegelapan seolah menghalangi pandangan Tuhan kepada Ayub, karena buat apa lahir tetapi harus mengalami derita yang begitu berat, seolah-olah ia telah luput dari pandangan Tuhan. Sekali lagi kita melihat bahwa Ayub tetap tidak mengutuk Tuhan, melainkan menangisi keberadaannya sendiri. Sahabat Alkitab, semoga kita juga dapat berhikmat seperti sahabat-sahabat Ayub pada masa awal penderitaan Ayub. Mereka memilih untuk merespon dengan diam saat diperhadapkan dengan kondisi sahabatnya yang begitu memprihatinkan. Empati juga dapat terlihat melalui kehadiran kita. Kadangkala, sekedar hadir saja sudah cukup untuk mendampingi mereka yang tengah terluka dan mengalami derita yang tidak terperikan. Namun, pada situasi yang lain, mungkin kita harus berbicara dan menyampaikan pandangan-pandangan kita. Disinilah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan harus selalu menjadi andalan kita. Menghadapi mereka yang terluka, bahkan trauma, memang tidak selalu mudah. Kadangkala responnya begitu menyayat hati, seperti yang nampak pada respon Ayub. Di balik semua itu, kita tetap harus hadir untuk membalut mereka yang terluka, meskipun kadang tidak mudah, bahkan dapat membuat kita sendiri juga tergores luka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati penuh kasih. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu hadir bagi mereka yang terluka, baik secara fisik maupun emosional. Jadikan kami saluran kasih-Mu yang mampu menyembuhkan, memberi penghiburan, dan membawa terang di dalam kegelapan. Ampunilah kami jika kami pernah abai, dan ajarilah kami untuk lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.